Wadidaw, ceki-ceki bumbung. Top skor putaran pertama Proliga 2026 sektor putri makin panas. Dominasi pemain asing masih jadi sorotan, tapi Megawati tetap bertahan di jajaran elit. Inilah 5 pencetak skor putaran pertama Proliga 2026 divisi putri. Di posisi pertama, Neriman Osau dari Jakarta Electric PLN Mobile memimpin dengan 159 poin. Permainannya konsisten, tajam, dan jadi mesin poin utama timnya. Posisi kedua ditempati Ana Blika dari Jakarta Livin Mandiri dengan 126 poin. Oposit ini selalu jadi pemecah kebuntuan saat tim butuh poin cepat. Peringkat ketiga ada Oleksandra Bitsenko dari Gresik Ponska Plus dengan 123 poin. Serangannya kuat dan stabil, jadi senjata utama Ponska di putaran pertama. Lalu di posisi keempat, Ani Micem dari Gresik Ponska Plus mengoleksi 115 poin. Kontribusinya besar dan bikin lini serang Ponska makin lengkap. Dan di peringkat kelima, Megawati Hangestri dari Jakarta Pertamina Enduro mencatat 110 poin. Satu-satunya bintang lokal yang masih bertahan di papan atas, meski lawannya mayoritas pemain asing. Putaran pertama sudah selesai, tapi perburuan top skor belum berhenti. Menurut kamu, siapa yang bakal finish sebagai Ratu Poin Proliga 2026? Sedikit menggelitik. Waka-waka. Best 7 Players Women's Proliga 2026. Putaran 1 Seri Bandung. Proliga bersama Moji Sports resmi merilis 7 pemain terbaik sektor putri pada edisi putaran 1 Seri Bandung Proliga 2026. Berikut daftar Dream Team Week 3. Posisi outside hitter pertama ditempati oleh Oleksandra Bitsenko dari tim Ponska Plus Pupuk Indonesia. Posisi outside hitter kedua diisi oleh Wilma Salas dari tim Jakarta Pertamina Enduro. Untuk posisi oposit, Ana Bjelica terpilih sebagai pemain terbaik dari tim Jakarta Livin Mandiri. Di posisi middle blocker, Yola Yuliana masuk dalam daftar dari tim Jakarta Livin Mandiri. Satu posisi middle blocker lainnya ditempati oleh Maradanti Namira dari tim Bandung BJB Tandamata. Posisi setter dipercayakan kepada Arneta Putri A dari tim Ponska Plus Pupuk Indonesia. Sementara posisi libero diisi oleh Yulis Indahyani dari tim Ponska Plus Pupuk Indonesia. Namun muncul satu pertanyaan besar. Apakah susunan Dream Team pekan ini sudah benar-benar layak? Di kolom komentar, perdebatan mulai muncul. Sebagian penggemar menilai Wilma Salak Salas masih belum tampil cukup konsisten untuk masuk dalam daftar pemain terbaik seri Bandung. Di sisi lain, Dream Team tidak selalu berbicara soal statistik semata. Ada faktor kontribusi permainan, peran di momen krusial, dan dampak di lapangan yang tidak selalu tercatat dalam angka. Menurut kamu, apakah daftar ini sudah cocok? Atau masih ada pemain lain yang lebih pantas masuk Dream Team pekan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sementara itu, dari sektor putra, Proliga bersama Moji Sports resmi merilis daftar pemain terbaik pada minggu ketiga seri Bandung Proliga 2026. Berikut adalah The Dream Team minggu 3 Men's Proliga 2026. Untuk posisi outside hitter pertama, Taylor Lysander terpilih sebagai pemain terbaik dari tim Lavani Livin Transmedia. Posisi outside hitter kedua ditempati oleh Bagas Wijanarko dari tim Garuda Jaya, yang tampil konsisten dan berani mengambil tanggung jawab di momen krusial. Di posisi oposit, Dauda Alaihimasalam dari tim Garuda Jaya masuk dalam daftar berkat kontribusinya yang signifikan dalam serangan. Sektor middle blocker diisi oleh 2 pemain dari Lavani Livin Transmedia, yaitu Hendra Kurniawan dan M. Malizi, yang tampil solid dalam bertahan maupun menyerang di tengah. Untuk posisi setter, Dio Zulfikri dari tim Lavani Livin Transmedia dipercaya sebagai pengatur serangan terbaik pada pekan ini. Sementara itu, posisi libero ditempati oleh Fahreza Raka dari tim Bayangkara Presisi, yang tampil disiplin dan konsisten dalam menjaga pertahanan. Daftar ini menunjukkan dominasi Lavani di sektor putra pada seri Bandung, namun juga memperlihatkan kontribusi penting dari Garuda Jaya dan Bayangkara Presisi. Menurut kamu, apakah susunan Dream Team putra pekan ini sudah sesuai? Atau masih ada pemain lain yang layak masuk daftar terbaik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sementara, ada hal menarik pada top skor putaran pertama Proliga 2026 sektor putra, didominasi tidak seperti sektor putri. Poin individu mencapai ratusan dan didominasi pemain asing. Di sektor putra didominasi pemain lokal dan angkanya masih puluhan. Dan ini bukan berarti kualitasnya lebih rendah. Justru sebaliknya. Ini tanda bahwa pola permainan putra lebih kolektif. Poin lebih banyak terbagi ke hampir semua pemain, tanpa dominasi satu nama yang benar-benar menggendong sendirian. Di posisi pertama, Rama Fazza Fauzan dari Surabaya Samator memimpin dengan 68 poin. Disusul Taylor Sander dari Lavani dengan 67 poin. Tipis banget jaraknya. Posisi ketiga ada Dauda Alaihimasalam dari Garuda Jaya dengan 64 poin, yang terus jadi sumber serangan penting untuk timnya. Sementara itu, posisi keempat ditempati Agil Angga Anggara dari Bayangkara dengan 59 poin. Dan posisi kelima juga masih di angka yang sama, Randy Tamamilang dari Bayangkara dengan 59 poin. Jadi bisa dibilang,
Sektor putra ini bukan soal satu monster point, tapi soal tim yang rapi membagi peran. Dan siapa yang paling konsisten di momen krusial. Putaran berikutnya bakal makin panas. Menurut kamu, siapa yang bakal naik dan memimpin daftar top skor putra? Wadidaw, ceki-ceki bum-bum. Heboh, akhirnya, anak muda dari Sulawesi Utara, Jordan Mitsusanto, datang ke Proliga 2026. Setelah geger karena tidak ada tim yang meliriknya pada putaran 1 Proliga 2026, akhirnya Samator mendatangkan Jordan sebagai outside andalan mereka di putaran kedua ini. Kehadirannya diharapkan membantu Surabaya Samator bersaing melawan tim kuat seperti Lavani dan merebut gelar juara. Setelah di putaran 1 hanya menduduki klasemen posisi 4 di bawah Garuda Jaya. Selamat bertanding Jordan. Berikan yang terbaik. Wadidaw, ceki-ceki bum-bum. Pertamina Enduro melesat ke papan atas klasemen, berdampingan dengan Gresik Pupuk di posisi puncak yang hingga kini tak terkalahkan. Pertandingan singkat antara Jakarta Pertamina Enduro dan Medan Falcons pada tanggal 30 Januari 2026 pada putaran 2 Proliga Divisi Putri yang berakhir dengan kemenangan mudah Pertamina Enduro 3-0 dengan skor 25-9, 25-18, dan 25-20 membuat Megawati CS melesat ke posisi 2 klasemen setelah sebelumnya hanya mampu bertengger di posisi 5 dan 3. Kini, selisih poin semakin tipis antara Gresik Pupuk 17 poin dan Jakarta Enduro 12 poin. Mampukah Megawati CS memegang puncak klasemen? Masih butuh kemenangan konsisten di laga-laga berikutnya.